Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihayatul Husna dari kelas PBAA dengan NIM 1915005 akan menjelaskan sedikit tentang Learning Management System atau yang biasa dikenal dengan LMS. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan dalam tatap muka saja, melainkan bisa diakses melalui online. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan LMS itu? Pengertian LMS atau yang biasa Learning Management System merupakan sebuah aplikasi yang berbentuk software yang dapat mendistribusikan materi pelajaran dan memungkinkan pelajar dan pengajar untuk saling berkolaborasi untuk memonitor para pelajar secara jarak jauh atau online. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Learning Management System berupa aplikasi software, jadi berupa perangkat lunak, di mana dengan aplikasi tersebut kita dapat mendistribusikan materi atau membagikan sebuah materi pelajaran, di mana hal tersebut terjadi interaksi antara pelajar dan pengajar itu walaupun tidak secara langsung atau tatap muka. Di mana hal tersebut juga bisa dilakukan untuk memonitor atau mungkin mengecek para pelajar itu secara jauh atau online. Untuk sejarah LMS sendiri, apa sih? Kita sudah mengetahui pengertian dari LMS. LMS itu sebenarnya muncul pertama kali dikenalkan oleh di Universitas Illinois di Urbana-Champaign, di mana pada saat itu LMS itu mulai diperkenalkan pada pertama kalinya. Nah, pada tahun 1990, jadi LMS ini hanya berbentuk CBT atau Computer Based Test, di mana hal tersebut hanya berisi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video dan audio. Nah, kemudian pada tahun 1994, maka computer based test itu muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Jadi pada tahun 1990 itu hanya materinya yang secara ringkas, namun pada 1994 ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan di mana sudah banyak orang yang menggunakan CBT ini. Lalu pada tahun 1997 munculnya standar yang dikeluarkan oleh AICC. Jadi LMS ini sudah diakui. Kemudian melalui perkembangan pada tahun 1999, maka LMS ini tidak hanya berbasis CBT lagi atau computer based test, melainkan lebih berbasis kepada situs web, di mana sudah mengalami perkembangan secara total yang isinya itu bisa merupakan perpaduan dari multimedia, kemudian media streaming, serta penampilan-penampilan interaktif, di mana hal tersebut itu sudah berukuran standar dan berformat lebih kecil daripada sebelumnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih penerapan LMS itu atau Learning Management System? Bagaimana penerapan dalam dunia nyata? Nah, di mana yang pertama ada kelas online, di mana kelas online ini memberikan kemudahan untuk mengakses materi pelajaran berbentuk video yang dapat dipelajari secara fleksibel, di mana kita melakukan pembelajaran ketika kita sudah melakukan praktik di mana mengakses e-learning atau biasa lisensi itu bisa disebut dengan Moodle, aplikasi Moodle, di mana di situ seorang guru bisa mengakses memberikan materi, kemudian memberikan link video dan lain sebagainya, di mana siswa itu bisa mengakses kapanpun dan dimanapun secara fleksibel, tidak dibatasi oleh jam maupun waktu seperti itu. Dan yang selanjutnya bisa berupa pendaftaran atau enrollment, di mana hal ini memberikan kemudahan bagi semua para penggunanya untuk mendaftarkan pembelajaran e-learning atau di kelas dengan cepat dan nyaman secara online, di mana kita biasa mungkin melakukan akses siakat, di mana kita melakukan pendaftaran secara online, di mana hal tersebut bisa kita mendapatkan kelas atau mungkin menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya, di mana kita mengetahui siapa yang mengikuti dalam kursus itu, apa yang akan dipelajari dan lain sebagainya, maka guru dan murid bisa mengakses dengan nyaman dan cepat dengan secara online, tidak hanya secara tatap muka. Jadi pembelajaran itu tetap dilakukan walaupun tidak secara tatap muka.
Kemudian selanjutnya, bentuk penerapannya yaitu melalui tes atau ujian online, di mana dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan akan pemahaman terhadap materi pelajaran, di mana di situ ada evaluasi formatif dan summatif, di mana evaluasi formatif itu biasa dilakukan ketika pada proses saat pembelajaran atau yang bisa disebut dengan UTS, ujian tengah semester itu. Jadi dari situ si guru dan murid juga akan mengetahui seberapa pahamnya mengenai pelajaran yang sudah dipelajari begitu. Nah, kemudian ada evaluasi summatif di mana dilakukan pada akhir proses pembelajaran, di mana si guru itu akan mengetahui apakah teknik metode yang dilakukan dalam pembelajaran itu sudah tepat atau belum, berapa persen pemahaman siswa dengan metode itu, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut bisa dilakukan tes juga, yaitu bisa disebut dengan UAS atau ujian akhir semester seperti itu. Dan yang keempat, penerapan yang keempat yaitu berupa laporan dan sertifikat. Memberikan pelaporan mengenal hal apapun yang telah dipelajari secara rinci dan jelas, memungkinkan untuk kita dapat mengelola pemberian sertifikat setelah berhasil dalam menyelesaikan suatu pembelajaran. Jadi seperti halnya kita mengakses suatu web education, kita melakukan tes, kemudian atau kita melakukan TOEFL dan TOEFL dari pusat bahasa misalkan ya, selain sudah kita lakukan pada semester kemarin-kemarin, di mana hal tersebut itu nanti akan ada, oh benarnya seperti berapa, salahnya sekian berapa dari berapa nomor. Nah, di situ ada pelaporan, di mana hal tersebut itu sudah diotomatis oleh sistem. Jadi ketika kita hal itu akan diacak oleh sistem secara online, dan nanti ketika di akhirnya maka akan berbentuk sertifikat, mungkin kalau memang dicetuskan, jadi akan muncul berapa nilainya dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita mengikuti sebuah webinar, maka di situ kita diminta untuk mengisi data-data melalui Google Form, di mana hal tersebut itu langsung mengarah kepada pembentukan sertifikat secara online. Maka kemudian para penggunanya itu bisa mengakses ulang dan bisa mengakses secara online secara mudah dan cepat seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai fitur yang ditawarkan oleh LMS. Apa sih fitur apa aja yang ditawarkan begitu? Jadi di sini saya menyoroti dua bidang. Yang pertama ada dari segi perusahaan. Karena bukan hanya pendidikan saja sebenarnya. Jadi perusahaan itu juga sebenarnya juga butuh namanya LMS ini. Tetapi bentuknya itu yang berbeda. Jadi sekilas untuk perusahaan ini meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan atau manajer melalui tes khusus. Kita tahu bahwasanya pengetahuan, kemampuan itu dalam suatu perusahaan itu tidak lagi yang namanya kita mengisi LJK secara offline, itu tidak, jarang sekali, mungkin kebanyakan ada namanya tes skolastik, kemudian tes dan lain sebagainya dilakukan secara online, maka hal itu juga kita membutuhkan yang namanya LMS gitu. Dan yang kedua, mengadakan program orientasi untuk karyawan baru. Maka sudah banyak dimanapun ya, bukan hanya di perusahaan aja, di bidang-bidang yang lainnya, maka ada orientasi yang nama itu tidak lagi diakses melalui offline, tapi juga diakses melalui online. Kemudian yang ketiga, mengadakan program retensi atau pengetahuan tentang pengalaman. Kita tahu bahwasanya di dalam perusahaan itu kita banyak melibatkan sebuah karyawan-karyawan, di mana pasti banyak atau pasti dilakukan evaluasi dari tahun ke tahunnya, di mana hal tersebut itu sangat berguna. Jadi ketika mungkin dari tahun 2021, oh kelemahannya seperti ini, penjualannya seperti ini, maka kita akan mengetahui, oh berarti 2022 harus seperti apa. Nanti kita akan mengetahui dari itu. Dan yang keempat, memudahkan mengetahui progres, seperti misalkan dalam suatu penjualan kosmetik, di mana pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan seperti ini, kemudian penurunannya berapa persen, kemudian di tahun 2021 berapa, dan di 2022 ini bagaimana progresnya, apakah menurun ataukah menaik. Jadi dari situ banyak sekali aplikasi yang bisa diakses untuk uh, mengisi data atau untuk memudahkan, jadi tidak lagi manual begitu.
Jadi yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi yang pertama yaitu menghubungkan guru dan murid saat berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketika kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka sudah pasti ada terjadi komunikasi antara guru dan muridnya. Namun ketika kita berada di dalam di luar kelas, maka LMS fungsinya ini juga sangat menghubungkan sekali. Jadi walaupun tidak secara tatap muka, tapi hal tersebut ini bisa meminimalisir atau bisa menjadi solusi dari tatap muka itu tadi. Gitu. Yang kedua, pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Jadi, ketika kita melakukan Zoom, kemudian atau kita bisa mengakses e-learning, itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan ada kuota internetnya. Jadi, ketika kita mendapatkan sedang matkul e-learning PBA misalkan, jadi kita tidak harus berada di kampus, bisa diakses melalui dari rumah begitu, asalkan ada kuota internet. Dan yang ketiga, yaitu guru dapat memberikan materi dimanapun secara online, di mana bisa melalui Zoom meeting ataupun dari aplikasi learning itu bisa dikembangkan lagi, sudah banyak sekali ya, kemudian dan aplikasi yang lain. Dan yang keempat, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu dengan mengunggah secara online pada LMS. Kita tahu bahwasanya sifat e-learning itu juga bisa menjadi pengingat. Jadi ketika saat guru itu melakukan pembelajaran dan mengunggah tugasnya di dalam LMS, kita akan mengetahui, oh sampai kapan batas waktunya, berarti saya harus mengerjakan itu sebelum waktu batas itu berakhir. Dan ketika seorang murid itu terlambat, maka di situ juga akan ada spesifikasi oh overdue atau artinya terlambat begitu. Nanti dari guru itu juga akan bisa melakukan evaluasi. Jadi bisa mungkin yang tepat waktu itu nilainya berapa, kemudian yang terlambat seperti apa gitu. Jadi sangat memudahkan sekali. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu keuntungan dari LMS. Kita sudah membahas fitur-fitur, kemudian pengertiannya, sejarahnya, dan lain-lain. Maka kita membahas tentang keuntungan. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, mengurangi biaya. Pembelajaran online cenderung lebih murah. Mungkin ketika kita berpikir, ketika murah pembelajaran secara tatap muka, memang mungkin dari awal sekilas seperti itu. Namun kita tahu bahwasanya dalam melihat dari manfaatnya yang bisa kita akses berulang kali, kemudian kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun, maka hal tersebut itu hanya kuota itu dirasa sangat murah sekali begitu. Jadi cenderung itu lebih hemat karena hanya membutuhkan kuota internet saja. Dan ketika pada saat itu kita misalkan dalam suatu penjelasan di dalam kelas itu, ketika guru sudah menjelaskan satu kali, maka ya sudah. Tapi ketika online bisa diakses berulang kali, apalagi ketika Zoom meeting kemudian di-record, maka kita bisa melihat berulang kali, kita bisa mendengarkan berulang kali materinya begitu. Maka sifatnya itu hemat. Yang kedua, memudahkan untuk merencanakan pembelajaran dengan mudah. Tentunya hanya bisa diakses melalui online ya, asalkan ada kuota tadi. Maka sudah pasti namanya mudah. Meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas waktu, di mana hal tersebut ketika kita mengakses pembelajaran itu tidak hanya berbatas ruang dan waktu, jadi kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, dan itu namanya fleksibel dan efektif itu kenapa? Karena pembelajaran itu tadi ketika mungkin di-share via YouTube ataupun apa, nanti kita bisa mengulang berulang kali ketika guru itu meng-share materinya di dalam e-learning itu, kita bisa mengaksesnya berulang kali, kita membacanya berulang kali, seperti itu. Dan yang terakhir, memiliki kualitas pembelajaran yang tidak kalah dengan tatap muka. Tentunya, setiap pembelajaran jenis maupun online maupun offline itu pasti memiliki keuntungan dan kelemahannya. Namun, ketika pembelajaran secara online menggunakan LMS ini dirasa cukup efisien, yang tidak kalah dengan tatap muka, di mana siswa itu akan jauh juga lebih mandiri, kemudian siswa itu akan bisa mengakses lebih berulang kali, yang menyebabkan di mana siswa itu tadi bisa memahami jauh lebih dibandingkan dengan tatap muka. Maka LMS ini dirasa berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.